واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله اللهم اغفر ضحاءك والبهاء بهاءك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك هذه ما آتيت عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sudah selesai duhanya? Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan dengan sholat goib ya. Tadi sudah Pak Hana sampaikan, sholat goib itu adalah sholat jenazah tanpa ada jenazahnya. Ya, kalau biasa sholat jenazah itu di depan ada jenazahnya disimpan gitu ya. Kalau yang laki-laki posisi imamnya di pas kepalanya berhadapan, jadi menghadap kepalanya. Kalau yang perempuan itu di perut, gitu ya. Itu perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Si imam nanti sejajar dengan kepala kalau laki-laki, kalau yang perempuan di perutnya. Caranya ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Azikri dari kelas 1010. Manfaat duha bagi saya yaitu menjadikan saya lebih disiplin. Perkenalkan, nama saya Raffi Febrian dari kelas 1010. Bagaimana saya untuk bisa rajin mengerjakan sholat duha adalah dengan cara mengingat waktu. Karena dengan mengingat waktu kita bisa tahu kapan kita itu harus melaksanakan sholat duha. Perkenalkan, nama saya Davin Falik Muhammad dari kelas 1010. Harapan saya sholat duha adalah meningkatkan iman dan agar selalu bertakwa. Sebelumnya kita dulu di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Tapi AI itu adalah hal yang kompleks teknologi with profound impact. Question of how we understand our complex. Dan dia masuk, maka dia akan dibangun di sana di surga. Setelah Anda melaksanakan meningkatkan sholat dengan apa itu? Karena Anda harus menggunakan dari 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 terus konsisten terjaga. Simpan di perusahaan yang sudah bagus, sudah teruji, yang untuk manajemen bagus. Ini gagasan semua ada di dalam. Anda tidak bisa asisten dan akan itu semangat belajar sebanyak-banyaknya dalam kehidupan. Itu sudah sebagai Halo semuanya, nama saya Kesha Adinda, saya dari kelas 12-9. Baik, setelah tahu program
di SMA 15 Bandung ini ada kegiatan sholat duha dari kegiatan belajar mengajar atau setiap paginya. Sebenarnya tahu nggak sih apa itu sholat duha? Kalau tidak salah, sholat duha itu adalah sholat yang dilaksanakan pada saat matahari telah terbit. Biasanya kita laksanainnya dari jam 7 ke atas. Nah, tahu nggak apa sih sebenarnya hukum sholat duha? Sunnah sih. Nah, dari Senin sampai Jumat atau kegiatan belajar mengajar berlangsung, berapa hari melaksanakan sholat duha di SMA 15 Bandung? Nah, karena program ini juga dibiasakan untuk kita, program ini tuh diadakannya 4 hari dari Senin sampai hari Jumat. Nah, pertanyaannya nih, berapa rakaat yang kamu laksanakan dalam sehari itu? Ada 12 rakaat. Namun kalau misalnya saya sedang tidak merasa, kalau misalnya 12 rakaat kadang juga saya merasa agak malas, tapi saya usahakan 12 rakaat. Namun terkadang juga saya melaksanakannya 4 rakaat. Nah, ternyata banyak juga ya. Iya. Terus apa sih yang dirasa ketika tidak melaksanakan sholat duha? Ada sesuatu yang hilang aja gitu kan, karena ini juga udah dibiasain kita ngelaksanainnya dari Senin sampai hari Jumat. Kalau misalnya enggak ngelaksanain satu hari tuh ada yang kurang, dan juga kadang belajarnya malah jadi kurang gitu, gak enak hati juga gitu. Nah, selanjutnya kan ini kan kegiatan sholat duha di sekolah itu dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Nah, itu kan di sekolah. Iya. Apakah Sabtu Minggu juga terbiasa untuk melaksanakan sholat duha di rumah? Dikarenakan mungkin aku juga udah terbiasa di sekolah sholat duha, jadi di rumah juga jadi ikutan ke bawah gitu. Tapi kalau di rumah kadang aku melaksanainnya hanya 2 rakaat aja. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan terakhir nih. Setelah sekian lama melaksanakan sholat duha dari kelas 11, sekarang kelas 12, menurut kamu apa sih yang dirasa ketika sehari saja kamu tidak melaksanakan sholat duha? Kayak apa ya, jadi hilang aja gitu, nggak terbiasa banget kalau misalnya kayak, aduh ini kayak ada yang kurang, kayak gitu loh satu harinya tuh. Jadi nggak enak sih kalau nggak sholat tuh. Nah, dari hal yang sisi positif atau sikap positif yang dirasa muncul ketika setelah melaksanakan sholat duha itu apa sih rasanya? Alhamdulillah mungkin ya. Jadi aku punya kebiasaan baru yang lebih berpositif, dan juga aku ngerasa lega aja kalau misalnya mau ngelaksanain sesuatu kegiatan, karena aku ngerasa aku tuh sudah sholat, jadi aku udah punya sesuatu gitu. Jadi energi tambahan iya, gitu ya? Betul. Jadi kalau misalnya ngejalanin hari-hari itu juga kayak plong aja gitu, biasa aja. Tapi alhamdulillahnya aku punya suatu kebiasaan yang positif sih. Jadi kayak semoga sampai nanti aku tua juga kebiasaan itu ke bawah. Gitu. Menurut kamu ada muncul nggak sikap disiplin dalam diri karena terbiasa melaksanakan sholat duha? Jadi teratur kayaknya gitu waktu teh. Muncul, alhamdulillah muncul. Karena kalau misalnya kita udah terbiasa melaksanain itu, kalau misalnya kita nggak ngelaksanain itu kayak ada sesuatu yang aneh gak sih? Kayak kurang gitu. Jadinya aku malah tiap hari pasti kegiatan utama aku ke sekolah untuk melaksanakan sholat duha itu dulu. Kayak gitu. Oke, terima kasih, cukup ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Nur Sakinah dari kelas 12-9. Baik, setelah mengikuti kegiatan sholat sunnah duha, sebenarnya tahu nggak sih apa sih definisi sholat duha itu? Sholat duha merupakan sholat yang dikerjakan pada saat awal matahari terbit dan sebelum sholat zuhur. Nah, selanjutnya, apakah tahu hukumnya melaksanakan sholat duha? Tahu hukum untuk melaksanakan sholat duha yaitu sunnah. Untuk selanjutnya, dalam
di SMA 15 Bandung ini kegiatan sholat sunnah duhanya dilaksanakan berapa hari itu, dari Senin sampai Jumat atau hari apa aja? Ada 4 hari, yaitu Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, Seninnya itu ada upacara bendera. Namun jika kalian semua berkenan di hari Senin tim bisa dilaksanakan sholat duha pada saat jam istirahat. Berapa rakaat yang biasa kamu lakukan melaksanakan sholat duha itu? Secara bertahap ya, awalnya aku dari kelas 10 itu karena emang sudah terbiasa dari semenjak kecil melaksanakan sholat duha. Itu tuh saya dimulai dari 4 rakaat. Namun semenjak masuk ke sini itu ada program yang mengharuskan 12 rakaat. Jadi saya melaksanakannya secara bertahap, yang awalnya 4, ke 6, 8, lalu insya Allah sekarang ikhtiar untuk menjalankan 12 rakaat. Oh iya, berarti ini sudah hampir 2 tahun lebih ya melaksanakan sholat duha. Jadi tidak usah disuruh lagi. Betul banget. Jadi tinggal spontanitas, kamu langsung pergi ke masjid melaksanakan sholat duha ya, tidak ada suruh-suruhan lagi ya? Iya, karena sudah ada kesadaran dari diri saya sendiri. Alhamdulillah. Nah, setelah sekian lama itu, apa sih yang kamu rasakan ketika tidak melaksanakan sholat duha? Yang pastinya cemas dan juga ada sesuatu yang mengganjal karena aneh saja karena sudah menjadi kebiasaan dari semenjak dulu, lalu saya tidak melaksanakannya. Jadi saya tuh merasa aneh dan juga sering cemas juga karena saya tuh tidak melakukan suatu kebiasaan yang sudah saya lakukan. Nah, itu dari hal negatif. Kalau dari hal positif, hal apa sih yang menurut kamu muncul dalam diri kamu setelah sekian lama melaksanakan sholat duha? Apa tuh munculnya? Nah, dikarenakan sholat duha ini juga suatu pendatangnya rezeki, jadi menurut saya semenjak saya setelah lama menjalankan sholat duha ini, saya banyak sekali didatangkan dengan plot-plot yang tidak terduga. Seperti saya tuh sering mendapatkan kemudahan, alhamdulillahnya. Lalu kayak doa-doa yang sudah saya panjatkan dari dulu-dulu tuh ternyata terkabulnya di sekarang-sekarang. Kayak saya tuh banyak mendapatkan hal yang tidak terduga dan juga alhamdulillahnya saya tidak merasa tidak tercukupi. Nah, dari hal itu menurut kamu sendiri apakah muncul enggak sikap disiplin? Jadi kan setiap hari itu sholat duha berarti otomatis kamu harus bangun tiap pagi, terus udah pagi itu sarapan langsung mempersiapkan sholat duha, berwudu atau apa langsung ke tempat ke kelas. Apakah muncul disiplin itu? Tentu muncul sekali ya, dikarenakan emang ini tuh sudah menjadi suatu kebiasaan, pastinya akan muncul suatu kedisiplinan yaitu berupa waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.